Oke, betul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat hadir pada pembelajaran jarak jauh hari ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya Anda, hari ini kita masih membahas tentang apa yang kemarin terakhir? Tentang apa? Ayo. What other people apa? Benar kan? Nih, ask for and give information related to actions or functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, and to praise them. Nah, jadi yang ada yang sudah kita bahas itu adalah percakapan antara Miss Mutia dengan studentsnya, Benny, and Dayu, Lisa, dan yang lainnya. Nah, ini semalam Ustaz ada bertanya kan sama antum? Antum semua nih. Nah, masih ingat? Nih, lihat di screen antum. He plants and grows rice. Nah, kenapa kalimat ini seperti ini? Gitu kan pertanyaannya? Iya, nih ada S-nya. Plants ada S-nya. Grows ada S-nya. Tunggu dulu, jangan dijawab dulu, nanti Ustaz tanya. Oke, nanti Ustaz tanya, silakan nanti raise your hand. I will point you. Oke. Nah, ini tugas, satu aja tugasnya dari pekan lalu nih, untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz hanya satu pertanyaan, ya. Kenapa kata kerja plants di sini dan grows ditambahi s? Kenapa? Berikan alasannya. Kalau benar, Ustadz kasih nilai harian.
atau nilai plus pada pertemuan kali ini. Oke. Oke, Ustaz kasih kesempatan. Siapa yang mau menjawab duluan? Coba menjawab duluan. Raise your hand. Tunjuk tangan. Siapa? Ayo. Ini kalau nggak tahu nih, kita nggak lanjut ke bawah ini. Ini aja sampai akhir. Ayo. Plants artinya apa? Oke, tanaman itu kata benda atau kata kerja? Oke, nah Ustaz bilang kan di sini ini merupakan kata kerja. Kata kerja dari tanaman apa? Menanam. Iya, menanam. Oke. Kalau ini apa? Grows itu juga bisa menanam, menumbuhkan. Oke, nah pertanyaannya kenapa ini ditambahi S keduanya? Padahal kata kerja dasarnya itu tanpa S. Ya, siapa tuh tadi yang raise his hand? Siapa tadi? Muhammad Sultan ya? Ya, antum tunjuk tangan tadi. Iya, coba jawab. Kenapa dia bisa seperti ini? Ini udah kita pelajari pada pertemuan. Kenapa? Karena lebih dari satu. Di mana dia lebih dari satunya, Sultan? Di mana lebih dari satunya? Coba, apa yang lebih dari satu itu? Tanaman-tanamannya lebih dari satu. Oke, jawabannya masih kurang tepat. Ya, Ustaz kasih kesempatan Ahmad Faik Pori. Iya, Masya Allah. Itu dia jawabannya. Dengar. Yang lain dengar. Ini dia kuncinya. Karena hi itu adalah orang ketiga tunggal. Setiap orang ketiga tunggal dan itu menggunakan kalimat simple present tense, kata kerjanya ditambahi s atau is. Nih, plants, grows. Misalnya apalagi contoh yang lain, takes, performs. Nih, lihat. Dah. Itu dia jawabannya. Oke, Ahmad Faik Torik dan Sokolal Khair. Ya, saya catat ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Karena sudah ada yang memecah kebutuhan, maka kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, baik. Kita lanjut ke nih tabel, ada tabel sedikit. Nah, ini sebenarnya apa namanya, collecting information. Nah, jadi dari sini kita harus mengambil apa ya, question dan answer, pertanyaan dan jawaban sesuai dengan nama-nama yang ada di kiri. Ya, sesuai dengan nama-nama di kiri. Nah, ini nggak usah kita kerjakan, tapi kita bahas aja di sini yang sudah ada aja dulu. Nah, yang ini aja kita bahas. Selebihnya itu nanti tinggal dilihat di percakapan yang kita baca yang tadi. Nah, coba ya lihat di sini friend's name. Nah, number 1, there is a Benny. Question: Benny, what does your father do? Nah, jawabannya apa? My father is a farmer. He plants and grows rice. Dari mana kita tahu jawaban si Benny ini?
dari percakapan yang ada sebelumnya. Nih, lihat. Mana si Benny tadi? Nah, oke, ini pertanyaan untuk si Benny. Ya, udah jelas ya. What does your father do? Apa yang ayahmu lakukan? Apa yang ayahmu lakukan? Nah, lalu Benny answers. My father is a farmer. He plants and grows rice. Nah, katanya adalah sini ayah saya adalah seorang petani. Dia menanam dan menumbuhkan padi. Nah, di situ dia tugasnya fungsi dari tabel ini. Begitu juga yang lain. Nah, jadi karena kita zoom, jadi kita nggak mungkin langsung semua kita bahas dan ini saya rasa tergolong mudah. Tabelnya background bumi. Oh ya, nggak tergambar di zoom ya. Iya, iya. Green screen ya. Oh, Masya Allah. Ustaz nggak tahu nih caranya gimana nih. Oke, tapi masih jelas ya tulisannya. Nah, jelas, Masya Allah. Oh iya. Tapi di screen PDF-nya nggak jelas ya gambar bumi ya. Ya udah, berarti kita skip aja dulu. Yang penting inti dari tabelnya itu udah tahu ya, kita collecting information from the dialogue. Jadi kita mengambil informasi sesuai dengan friend's name, apa questionnya, lalu answernya apa. Nah, oke, tapi kita skip aja. Sepertinya antum juga udah ngerti mana pertanyaan-pertanyaan lalu jawabannya. Kayaknya semua ini gambar. Tapi kalau tulisannya nampak nggak? Jelas? Agak buram ya. Sebentar ya, coba kita fixkan dulu. Ini lah, kok bisa kayak gini. Nah, coba ini deh backgroundnya. Jadi yang ditampil sama zoomnya orang itu, coba kita naikkan lagi. Dia ininya ini PDF yang kita naikkan sama gambar-gambar ini. Oh, nah, ini udah berarti ini dia. Oke, aman ya, syukuran ya. Oke, udah ya. Oke, alhamdulillah. Udah. Oke, udah jelas semua? Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, ini tadi tabelnya ya. Ada question, ada answer. Di sini sesuai dengan phrase name-nya yang ada di dialog tadi. Nah, tapi ini kita skip aja. Saya rasa antum sudah paham mana question-nya, mana answer-nya. Nah, jadi kita lanjut ke percakapan berikutnya. Oke, wait. Nah, coba lihat nih tabel ya. Nah, di sini ada cara bagaimana untuk menanyakan dan menyatakan. Ya. Coba lihat yang pertama ini. Now we know to ask about someone's job or profession. We ask. Nah, ini caranya ada dua. Ya, yang pertama ada what do, what does. Nah, lalu sini Ustadz ingin bertanya kepada antum, bagi yang masih ingat silakan jawab. Apa bedanya what do sama what does? Siapa itu? Oke. Kenapa dia do? Apa perbedaan do sama?
Oke. Iya. Oke, baik. Kalau do ini ya auxiliary verb atau kata kerja bantu yang disesuaikan dengan subjek I, you, they, we. Ya, I, you, they, we. Nah, kalau does, she, he, it. Nah, jadi caranya gini. Misalnya kayak tadi, apa yang ibumu lakukan? Nah, kita ibumu, pakai kamu ya. Berarti kamu dia pakai does apa do? Does apa do? Kamu. Do. Berarti kayak mana? Gimana susunan kalimat? What do you do? Apa yang ibumu lakukan? Ibumu. What do your mother do? Gitu. Ada yang janggal nggak? Ada yang janggal nggak? Ayo, ada yang janggal nggak? Janggalnya di mana? Kenapa? Oke, seharusnya pakai das. Kenapa pakai das? Karena dia subjeknya siapa? Your. Iya, karena subjeknya itu your mother. Mother itu kata gantinya she. Nah, makanya dia pakai does. Berarti what does your mother do? Ya, what does your mother do? Nah, jadi jangan terkecoh dengan your-nya. Paham ya? Jadi jangan terkecoh dengan your-nya. Nah, kalau misalnya apa yang murid-murid itu lakukan? Gimana caranya? Apa yang murid-murid itu lakukan? Pakai dua apa das? Pertama kita pastikan dulu. Murid-murid dia pakai dua apa pakai das? Murid-murid ada berapa? Oke, lebih dari satu. Kata gantinya apa? Kata ganti. Ayu, they, we, she, it. Kata gantinya apa? They. Nah, they berarti they pakai apa? Do. Nah, iya. Berarti kita susun kalimatnya. What do the students do? What do the students do? Oke. Ya, jadi jangan sampai salah menentukan antara do dengan does. Harus perhatikan siapa dia subjeknya. Oke. Ingat ya, subjek itu ada 7. Itulah kata ganti. Dengan kata lain itu kata ganti. Nah, jadi kalau misalnya ada nama, kita ganti dulu dengan subjeknya itu. Misalnya Susi dan Santi. Berarti kata gantinya apa? Susi dan Santi, bukan Susi Susanti. Susi dan Santi. Ya, they. You and I. You and I. We. Siti. She. Budi. He. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu dia ya. Jadi kita harus tahu dulu subjeknya dan kata gantinya. Baru kita bisa menentukan do dan does. Itu jangan sampai salah. Nah, baru yang kedua. Now we know to state someone's job or profession. We say, I am a. Baru di sini, iya, misalnya I am a student. I am a student. I study at Ulun Nuha. Iya, at Ulun Nuha Islamic School. Nah, baru ini contoh yang kedua. He is a farmer. Nah, he
Udah beda itu Bang. Oke, berarti ada dua ya. Ada he is a farmer, he is a good student. Nah, baru selanjutnya apa? He, kalau dia farmer berarti apa? Iya, he works. Oh iya. Iya, bisa. He works on the field and grows the rice and plants the rice. Bisa. Oke, good. Nah, baru yang the third one. She is a doctor. Baru she takes care of the patients. Or she takes care of the people. Ya, merawat orang-orang. Oke, nah perhatikan ya. Di sini ada dua kalimat yang harus kita tulis. Yang pertama itu dia kalimat nominal. Ya, semua ini kalimat nominal. Yang pertama ada I am, he is, she is. Ini kalimat nominal yang fungsinya hanya menyuguhkan informasi. Ya, yang fungsinya hanya menyuguhkan informasi. Lalu yang kedua ini I, he, she itu adalah kalimat verbal lanjutan dari nominal tadi. Nah, misalnya kita sesuaikan ya. Misalnya dia seorang guru. Ya, misalnya dia seorang guru, apa yang dia lakukan? Nah, kita tulis di kalimat kedua. Iya, teach the students. Misalnya dia seorang mekanik, apa yang dia lakukan? Membenerin apa? Membenerin mobil. Fix atau repair. Iya, repair the car. Nah, oke. Nah, ini adalah cara untuk asking and stating someone's job or profession. Okay, do you understand so far? Ya, do you understand? Oke, alhamdulillah. Baik. Kita lanjut ke percakapan berikutnya. In the classroom. Ya. In the classroom. Kita punya waktu masih sekitar 10 menit lagi ya. Nggak sampai ya. Nah, oke, kita baca dulu ini ya. This dialogue is between Siti and Benny. We like to read it and try to translate this dialogue. First one, Siti. Good morning, Benny. Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? Nah, ini apa artinya how are you today? Apa kabarmu hari ini? Siti, I'm doing very well. Apa maksudnya I'm doing? Oke, aku merasa sangat baik. Aku sangat baik. Bisa. Ini hanya variasi menjawab aja. I'm doing very well. Hanya variasi menjawab saja. You arrive very early. Do you arrive early every day? Apa nih maksudnya? Oke, arrive ini kata artinya apa? Selain datang. Tiba. Iya, tiba, sampai. Tapi lebih tepat tiba. Kamu tiba lebih awal. Early itu lebih awal. Ya, kamu tiba lebih awal, sangat lebih awal karena ada very-nya. Iya. Do you arrive early every day? Apakah kamu tiba lebih awal setiap hari? Nah, lalu Siti menjawab, yes, I do. Iya, saya tiba lebih awal. Nah, jika kita ingin menjawab dengan singkat, kita boleh menggunakan seperti ini. Yes, I do. Kita sesuaikan dengan subjeknya. Karena dia I, pakai do. Nah, itu kalau kita mau singkat jawabannya. I always come to school early. Saya always apa? Selalu apa biasanya? Tepat waktu. Early apa? I always come to school. Iya, I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah lebih awal. I always leave home at 6. Saya selalu pada jam 6. I don't want to be late.
Oke, saya tidak ingin terlambat atau tidak mau terlambat. Oke, Benny, why do you clean the classroom by yourself? Iya, Benny, kenapa kamu membersihkan kelasnya dengan sendirian? Iya, by yourself. Dayu is not here. She is late. Dayu is not here. She is late. Dia terlambat. Don't worry, I will help you clean the classroom. Iya, aku akan membantumu membersihkan kelas. Thank you, Siti. You always help other people. Iya, you are welcome, Benny. Oke, perhatikan ya. Iya, you are welcome. Selamat tinggal. Iya, you are welcome ini iya atau terima kasih kembali bisa. Oke, nah perhatikan ya. Nah di sini ada yang kita pelajari. Coba lihat. Ini satu. Oke. Lalu yang kedua mana tadi? Nih. Ya kan? Kalau kita ingin menanyakan, ya berarti kita harus memperhatikan dulu subjeknya siapa, lalu kita tentukan kata kerja bantunya, pakai do atau pakai does. Ya, kebetulan di sini subjeknya dua-dua you, maka dari itu kita pakai do. Misalnya, do you arrive early every day? Why do you clean the classroom by yourself? Oke, paham ya? Oke, sampai sini paham? Nah, karena waktu sudah habis, maka dari itu kita cukupkan materi kita pada hari ini. Kita tutup ya. Lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.